Si paling perdana. Presiden RI terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang akan menjadi bakal calon menteri ke kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta pada Senin sore. Beberapa nama yang hadir diantaranya AHY, Prasetyo Hadi, Sugiono, hingga Tito Karnavian, dan juga Bahlil Lahadalia. AHY mengaku mendapatkan penugasan untuk membantu presiden terpilih di pemerintahan yang baru. Akan tetapi, ia enggan membocorkan posisi yang ditugaskan. Ikuti berita selengkapnya dalam DNP Evening News malam ini. Selamat malam Indonesia, Kevin Manoy menghantarkan DNP Evening News edisi Senin 14 Oktober 2024. Ragam informasi yang faktual dan terkini telah kami siapkan untuk mengisi ruang informasi Anda. Dan berikut fokus utama kami untuk malam ini. Pemerintah tetapkan 27 hari libur nasional dan cuti bersama pada 2025. Partai Nasdem menyatakan tidak bergabung dalam kabinet meskipun memastikan tetap mendukung Prabowo. Kami juga hadirkan informasi terkait pengusungan istri Benny Laos, Shirley Choanda, untuk maju dalam Pilkada Maluku Utara. Pemerintah Indonesia telah menetapkan 27 hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 melalui surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penetapan ini bertujuan sebagai pedoman bagi masyarakat, sektor ekonomi, dan sektor swasta dalam beraktivitas, serta sebagai rujukan bagi kementerian dan lembaga pemerintahan dalam menentukan perencanaan program kerja selama tahun 2025. Rincian hari libur nasional dan cuti bersama tersebut masih belum tersedia karena SKB tersebut belum ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan ad interim yang saat ini dipegang oleh Erlangga Hartarto menggantikan Ida Fauziah yang mengundurkan diri. Pemerintah juga mempertimbangkan usulan penambahan hari libur nasional dan cuti bersama khususnya terkait libur atau cuti hari keagamaan, namun harus dilakukan melalui perubahan atas usulan presiden terlebih dahulu. Bagi daerah yang mayoritas agama tertentu, jika hari ritual keagamaan yang tidak terakomodasi dalam SKB ini dimungkinkan diantisipasi melalui cuti daerah atau libur lokal dengan tetap mengacu pada pelaksanaan hari libur keagamaan di beberapa daerah yang sudah berjalan selama ini. Terdakwa Adi alias Algira 20 tahun divonis 14 tahun penjara karena membunuh Sutarjo alias Cece 54 tahun di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Pembunuhan tersebut terjadi pada Sabtu 4 bulan 5 2024 dini hari di sebuah rumah di Perum Frinanda, Desa Citepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Menurut terdakwa, pembunuhan itu terjadi karena pertengkaran setelah dirinya menolak ajakan berhubungan badan sesama jenis dari korban. Terdakwa mengaku korban mendatanginya yang sedang beristirahat malam sambil membawa pisau dan mengajaknya berhubungan sesama jenis. Ajakan itu ditolak terdakwa hingga terjadi cekcok dan perkelahian. Terdakwa lalu merebut pisau dari tangan korban dan menusuk korban pada bagian leher dalam pertengkaran itu sehingga berakibat fatal. Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat 48 terdakwa kasus korupsi divonis bebas dan 11 orang divonis lepas sepanjang tahun 2023. Data tersebut diperoleh ICW dari laman Direktori Putusan Mahkamah Agung sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2023. Pengadilan Negeri Makassar menjadi yang paling banyak menjatuhkan vonis bebas dan lepas,
yakni sebanyak 16 terdakwa. Diikuti oleh PN Tanjung Pinang dengan 9 terdakwa, PN Pontianak 8 terdakwa, PN Medan 6 terdakwa, dan PN Jayapura 3 terdakwa. ICW juga mendata sejumlah pengadilan yang kerap menjatuhkan vonis ringan, sedang hingga berat. ICW mengkualifikasikan ringan dengan hukuman penjara 0-4 tahun, sedang 4-10 tahun, dan berat di atas 10 tahun. PN Surabaya dan Jakarta menjadi pengadilan teratas dengan putusan ringan terhadap 34 terdakwa. Diikuti PN Palembang, PN Medan, dan PN Semarang, masing-masing 30 terdakwa. Terima kasih sahabat DNP, Anda masih mendengarkan DNP Evening News, produksi DNP Media Network. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang diyakini akan menjadi calon menteri untuk pemerintahan baru ke depan di kediaman pribadinya di kawasan Kertanegara, Jakarta pada Senin sore. Beberapa tokoh yang hadir diantaranya Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, Prasetyo Hadi, Sugiono, hingga Tito Karnavian, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, dan Abdul Mukti. AHY mengaku mendapat penugasan untuk membantu presiden terpilih di pemerintahan yang baru. Namun ia enggan membocorkan posisi yang ditugaskan oleh Prabowo. Prabowo juga memanggil Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, ke kediamannya. Namun Gibran tidak memberikan keterangan kepada wartawan usai pertemuan tersebut. Sejumlah tokoh lainnya sempat dipanggil oleh Prabowo, termasuk Ketua Umum Partai Gerindra, Muzani, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar. Partai Nasdem memastikan tidak akan menjadi oposisi meskipun menyatakan untuk tidak bergabung dalam kabinet Prabowo Gibran. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saad Mustopa mengatakan Nasdem tetap 100% akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dari luar kabinet. Partai yang diketuai oleh Surya Paloh ini tidak mengusulkan nama menteri di kabinet baru karena bukan bagian dari partai politik pendukung Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di situs kami dnpmedianetwork.com. 8 partai politik pengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, Benilao Sabrin Sehe, menggelar rapat koalisi dan mengusulkan Sherly Djuanda sebagai pengganti Benilaos yang meninggal dunia dalam kecelakaan kebakaran speedboat Bella 72 di Pulau Taliabu. Muksin Amrin, juru bicara paslon Beni Sarbin, menyatakan bahwa seluruh pimpinan partai koalisi sepakat untuk mendorong Sherly Djuanda, istri mendiang Benilaos, menggantikan suaminya sebagai calon gubernur Maluku Utara berpasangan dengan Sarbin Sehe. Benilaos menghembuskan nafas terakhir pada Sabtu 12 Oktober setelah sempat menjalani perawatan di RSU Bobong akibat kecelakaan kebakaran speedboat tersebut. Partai koalisi akan menemui Sherly Djuanda pada Selasa 15 Oktober untuk mengetahui kesediaannya maju sebagai calon gubernur Maluku Utara menggantikan mendiang suaminya. Pengusulan Sherly sebagai cagup Maluku Utara bertujuan untuk meneruskan perjuangan mendiang Benilaos dalam mensejahterakan masyarakat. Apabila Sherly tidak bersedia, partai koalisi akan mengusulkan nama lain karena keterbatasan waktu. Mantan istri Ahok, Veronica Tan, mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin malam. Veronica mengenakan kaos putih dipadu kain songket sebagai rok. Veronica mengaku diminta oleh ajudan Prabowo untuk bertemu pada hari itu. Ia berharap dapat melayani masyarakat di masa mendatang, tetapi masih menunggu pengumuman resmi dari Prabowo. Veronica menjadi tokoh ke-43 yang datang menemui Prabowo untuk membahas posisi mereka di Kementerian Pemerintahan mendatang. Selain Veronica, tokoh lain yang hadir berasal dari kalangan partai politik dan profesional. Prabowo dijadwalkan akan membekali para calon menteri di Hambalang pada hari berikutnya, dan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, dikabarkan akan hadir dalam acara tersebut.
kita masuk dalam DNP Raga. Timnas Malaysia menelan kekalahan telak 0-4 dari Selandia Baru dalam laga uji coba FIFA Matchday di North Harbour Stadium, Auckland, Selandia Baru pada Senin 14 Oktober. Pada babak pertama, Malaysia mampu menahan imbang Selandia Baru tanpa gol. Namun, di babak kedua, Selandia Baru berhasil mencetak 4 gol mulai Elijah Just di menit 54, Matthew Garbutt di menit 61, Chris Wood 72, dan juga Logan Rogerson di babak perpanjangan waktu. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Malaysia yang sedang mempersiapkan diri hadapi Piala AFF 2024. Sementara itu, Selandia Baru akan melanjutkan persiapan mereka untuk Piala Dunia 2026. Malaysia harus segera bangkit dari kekalahan ini dan memperbaiki penampilan jika mereka ingin meraih hasil positif di Piala AFF 2024. DNP International News. Pemerintah Yordania menyerukan embargo senjata terhadap Israel untuk menekan dan mengakhiri agresi di Gaza yang telah berlangsung selama 1 tahun terakhir. Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, mengatakan Israel melakukan semua agresi ini karena senjata yang dikirim dari negara-negara lain. Safadi menyebut Israel tidak akan menghentikan kejahatan perang di Gaza, tapi Barat dan Lebanon, kecuali embargo senjata diberlakukan. Dia juga menyerukan agar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan menteri-menterinya yang ekstremis radikal untuk dimintai pertanggungjawaban. Desakan embargo senjata ini dilakukan Yordania, usai hal serupa yang diusulkan oleh Prancis dan Spanyol pada bulan ini. Demikian DNP Evening News edisi 14 Oktober 2024. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube kami DNP Media Network. Kini juga dapat Anda ikuti informasi yang faktual dan terkini di akhir pekan dalam DNP on the Weekend setiap Sabtu dan Minggu di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube DNP Media Network. Kritik dan saran dapat Anda layangkan melalui email kami di redaksi @dnpmedianetwork.com. Informasi yang faktual dan terkini lainnya juga dapat Anda baca di situs kami di www.dnpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia.